Kita ke informasi pertama, Saudara. Tim Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur bongkar sindikat prostitusi online yang korbannya masih di bawah umur. Polisi menyebutkan praktik prostitusi ini dilakukan dengan modus penawaran rumah indekos yang murah. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Keranggan, Mojokerto. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan sejumlah anak di dalam sebuah kamar. Polisi kemudian juga menangkap pemilik kontrakan yang berperan sebagai muncikari. Untuk mendapatkan korban, tersangka merekrut beberapa anak di bawah umur yang rata-rata masih pelajar SMP dan SMA. Para korban ditawarkan melalui media sosial. Polisi menyebut praktik prostitusi dilakukan dengan modus penawaran rumah indekos murah. Setelahnya, pemilik menawar penyewa kamar praktik prostitusi anak di bawah umur. Operasi di Mojokerto. Di Mojokerto sementara ini, karena si OS ini kan punya kos-kosan tuh di Mojokertonya itu. Berarti itu sendiri. punya dia sendiri? Iya, setelah dia ngekos, kan prosesnya itu di-invite dulu di Facebook ya, Messenger. Terus dari Messenger itu kalau memang tertarik untuk ditawarkan, ada penawaran di situ. Mau dengan WP-nya atau enggak gitu. Kalau mau dengan WP nanti dikasih nomor telepon untuk ditawarkan itu. Kini pihak kepolisian masih memeriksa tersangka dan sejumlah korban untuk mengetahui apakah ada jaringan lain dalam prostitusi online ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk informasi selengkapnya, Saudara, kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, ada Bapak Kombes Gatot Rapli Handoko. Selamat siang, Pak Gatot. Bisa diceritakan, Pak Gatot, ini berawal dari manakah akhirnya terbongkar ada kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur, Pak? Baik, Mbak. Jadi itu semua dari hasil kerja keras teman-teman Subdit Cyber Direktorat Krimsus dalam melaksanakan patroli di media sosial, Mbak. Jadi hasil temuan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap OS, saudara OS, yang selaku pemilik kos di daerah Keranggan, Mojokerto. Demikian, Mbak. Oke, setelah ada pemeriksaan terhadap tersangka, Pak, apakah diketahui ada kemungkinan adanya sindikat lain terkait dengan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini? Baik, Mbak. Jadi dari hasil pemeriksaan awal itu kan berkembang, Mbak. Itu berkembang, itu nanti minggu ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap resellernya yang juga anak-anak di bawah umur. Dan tidak untuk kemungkinan itu ada penambahan ada perkembangan dari tambahan tersangka juga, Mbak. Ada kemungkinan penambahan tersangka, lantas pasal apa, Pak, yang nanti akan menjerat para tersangka ini? Sementara ini, sekarang ini tersangka OS kita jerat dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, junto pasal 296 KUHP, Mbak. Oke, Pak Gatot, setelah adanya penangkapan ini, lantas apa yang dilakukan untuk para korban, Pak? Mengingat para korban ini masih anak di bawah umur, apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kepolisian? Baik, Mbak, minggu depan juga teman-teman penyidik cyber Direktorat Krimsus juga akan melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang tentunya itu nanti dalam pemeriksaan korban didampingi oleh orang tua yang bersangkutan, kemudian juga didampingi dengan lembaga pelindungan anak yang ada di Provinsi Jawa Timur, juga didampingi oleh psikiater dari Rumah Sakit Bayangkara kami, Mbak. Oke, ada bantuan untuk psikiaternya, tapi Pak, kalau mengingat bagaimana nanti ataupun bagaimana sebelumnya si para tersangka ini, bagaimana cara mereka bisa menghasut para anak-anak yang di bawah umur ini untuk bersama mereka menjalani proses prostitusi ini, Pak? Jadi yang jelas perkembangan dari yang reseller tadi, kami lakukan pemeriksaan juga nanti berkembangnya kepada korban-korban yang merupakan anak di bawah umur yang terekrut oleh saudara OS itu, kemudian nanti akan dikembangkan apakah korban-korban itu ada penambahan juga atau tidak, nanti akan kita lihat dari hasil pengembangan penyidikan dari teman-teman di Krimsus. Tapi boleh cerita sedikit, Pak, bagaimana modusnya para tersangka ini bisa menghasut anak-anak di bawah umur ini, Pak? Modusnya karena yang bersangkutan sudah hampir
melaksanakan 2 tahun kegiatannya, yang jelas dari hasil pemeriksaan korban itu cara merekrutnya dengan menggandeng beberapa anak-anak di bawah umur dulu, Mbak. Dari situ mereka masuk ke dunia media sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp dengan menawarkan beberapa poin yang tadi disampaikan terkait dengan misalnya ada tempat kos yang namanya Nobita, Doraemon maupun Giant. Nah, setiap nanti ada yang terekrut oleh resellernya itu ditawarkan ke laki-laki hidung belang, itu baru masuk yang bersangkutan dapat poin daripada setiap dia penyewaan kamar kos itu, Mbak. Oke, Pak, yang terakhir apa himbauan kepolisian untuk para orang tua agar hal ini tidak kembali terulang? Jadi kami juga menghimbau dan minta dukungan daripada orang tua adik-adik kita, khususnya anak-anak yang di bawah umur, untuk lebih ketat lagi dalam pengawasan. Karena pengawasan itu sangat penting juga dari orang tua. Pengawasan itu antara lain dengan mungkin setiap hari atau setiap jam melakukan pengecekan terhadap gadget yang dimiliki oleh anak-anak kita. Apakah itu mencurigakan atau enggak. Kemudian pengawasan terhadap pergaulan di luar. Masih mengingat sekarang ini kan masih dilaksanakan sekolah secara virtual. Jadi kesempatan untuk pengawasan lebih bagus lagi kalau kita sering melakukan pengecekan terhadap handphone atau gadget dari anak-anak kita. Demikian, Mbak. Oke, baik. Berarti pengawasan ini sangat penting dilakukan oleh orang tua. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Kombes Gatot Reply Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur, untuk waktunya bersama Kompas TV.